Publik kembali dihebohkan oleh peristiwa di salah satu sekolah di SMAN 1 Cimarga, Lebak, Banten, karena ada satu siswa yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah dan kemudian ada juga tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Perdebatan pun mencuat, apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan sebagai bentuk pendisiplinan atau justru mencerminkan praktik kekerasan di sekolah. Saya nggak mau masuk dalam perdebatan yang memang perlu diinvestigasi dulu ya, apakah ini siapa yang salah dan lain-lain gitu ya. Tapi saya coba mau masuk dari perspektif Ki Hajar Dewantara ketika bicara soal pendidikan, soal hukuman, soal paksaan. Dalam salah satu tulisan Ki Hajar berjudul Ketertiban, Perintah, dan Paksaan Antara Paham Tua dan Paham Baru, Ki Hajar menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran, ruh, dan badan melalui pengajaran, teladan, pembiasaan. Dalam pandangan beliau, pendidikan merdeka menolak segala bentuk perintah dan paksaan yang membuat anak hanya patuh karena berharap ganjaran atau berharap patuh karena dia ngeri gitu oleh hukuman, tapi bukan karena soal moral. Makanya kalau menurut Ki Hajar, disiplin sejati itu bukan hanya hasil dari ketakutan, melainkan buah dari kesadaran diri. Namun Ki Hajar juga mengingatkan bahwa kemerdekaan bukanlah berarti tanpa ketertiban. Ia menegaskan bahwa orang yang merdeka adalah mereka yang hidup tidak terperintah, berdiri tegak karena kekuatannya sendiri, dan cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Teman-teman bisa baca sedetailnya sebetulnya di buku ini ya. Ini bisa dibaca. Oleh karena itu, dalam menegakkan disiplin, guru tidak boleh bersikap lalim atau sewenang-wenang, tetapi juga tidak boleh kehilangan ketegasannya. Jadi jangan takut sama murid, jangan takut sama orang tua gitu ya. Ketika dia merasa benar, Ki Hajar bilang bahwa sebetulnya hukuman itu bisa dilakukan ketika yang pertama, hukuman itu harus selaras dengan kesalahannya. Jadi kalau misalnya anak dihukum, dipukul, suruh berdiri selama beberapa waktu di depan kelas, itu adalah bentuk siksaan. Makanya ini harus dihindari karena hal tersebut menurut Ki Hajar akan membuat anak kehilangan rasa cinta dan hormat kepada guru. Kemudian yang kedua, hukuman harus dilakukan dengan adil. Guru tidak boleh membeda-bedakan murid, tidak memberikan keadilan yang setara kepada murid karena ketika rasa keadilan itu tidak ada justru melemahkan wibawa guru di mata siswa. Nah, makanya yang ketiga adalah hukuman harus segera dijatuhkan. Kenapa? Agar anak segera memahami kesalahannya, hukuman perlu diberikan tanpa menunda-nunda. Jika terlalu lama, maka anak akan merasa tidak bersalah dan lupa terkait dengan apa yang sudah dilakukan.